teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlakuan terhadap pohon yang habis kita pruning. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari sebagian teman-teman kita. Kadang ada yang bertanya, ketika pohon selesai di pruning, sebaiknya apakah kita langsung taruh di tempat panas atau kita taruh di tempat yang teduh terlebih dahulu. Nah, contohnya di depan kita ini ada beberapa pohon kingkit yang beberapa hari lalu baru selesai saya pruning ya. Ini ada 4 pohon, karena semua pohon yang akan kita lakukan gerak dasar tentunya harus kita pruning terlebih dahulu ya. Itu memang sudah menjadi patokan. Jadi tidak mungkin kita membentuk perantingan tanpa melakukan pruning. Namun mungkin ada di antara teman-teman yang masih ragu, apakah setelah selesai pruning langsung ditaruh di tempat yang terbuka atau diletakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berikut juga saya beri contohnya ya. Ini adalah pohon loa, salah satu pohon yang kemarin juga baru saya pruning, sekaligus juga ini saya press untuk perantingannya ya. Dan ini langsung saya taruh di tempat yang terkena matahari langsung. Jadi kalau siang di sini suhunya cukup panas, dan apalagi ini ada tembok ya. Tembok ini juga menghasilkan hawa panas, dimana kita tahu akan ada penguapan ketika siang. Jadi pohon ini tidak saya teduhkan, tapi langsung saya taruh di tempat panas. Dan bahkan ini kemarin saya juga habis cutting lagi perantingan-perantingan kecilnya, yang memang terkadang perantingan kecil ini mungkin sangat rawan mati ranting ya, ranting-ranting muda ini bila kita kena panas secara langsung. Ini juga pohon mengki yang di video saya sebelumnya kemarin habis saya pruning total dan saya wearing. Ini langsung saya letakkan di tempat panas, jadi tidak kita letakkan di tempat teduh. Dan sampai hari ini aman, malah dia lebih cepat keluar ranting-ranting muda. Oke teman-teman, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Bagaimanakah seharusnya perlakuan terhadap pohon yang habis kita pruning? Kalau menurut saya pribadi, pohon yang habis kita pruning selagi tidak memotong akar bawah, menurut saya itu akan aman untuk langsung diletakkan pada tempat terbuka. Jadi tidak masalah, kecuali kita ada pengurangan pada akar bagian bawah. Misalkan pohon ini kita pruning, lalu akarnya ini ada kita buang, akar serabutnya di bagian bawah. Nah, itulah yang tidak boleh langsung kita kenakan matahari. Selagi yang kita lakukan hanya pemotongan atau cutting pada ranting-ranting kecil seperti ini, tanpa kita membuang akar bagian bawah, saya rasa itu masih aman untuk kita taruh di tempat yang panas ya. Jadi tidak perlu kita letakkan di tempat yang teduh. Toh pohon ini pun setiap kali saya habis pruning tidak pernah saya letakkan di tempat teduh, dan tidak ada mati ranting. Ya, setiap orang lagi-lagi mungkin punya persepsi yang berbeda dan cara yang berbeda. Yang saya berikan ini kan hanyalah salah satu contoh dari apa yang saya lakukan selama ini. Jadi mungkin di tempat teman-teman juga ada perbedaan suhu yang cukup drastis dari suhu rata-rata.
mungkin butuh pertimbangan lain sehingga pohon harus diteduhkan. Namun selagi kita berada di lingkungan yang suhunya normal, saya rasa tidak perlu ditaruh di tempat teduh ya untuk pohon yang habis kita pruning. Kalaupun biasanya ada kasus mati ranting, biasanya itu karena batang terluka. Dia terkena gunting ketika kita melakukan pruning, atau dia patah ketika kita lilit kawat. Biasanya itu yang menyebabkan ranting mati atau kering ya. Untuk jenis-jenis pohon-pohon seperti kingkit, loa, anting putri atau kimeng, itu adalah tipe-tipe pohon-pohon yang memang tahan terhadap panas. Jadi selagi kita lakukan pruning tanpa pemotongan akar, saya rasa itu tetap aman jika kita langsung letakkan di sinar matahari langsung. Salah satu kelebihan pohon yang setelah kita pruning langsung kita kenakan matahari, yaitu tumbuhnya mata-mata tunas yang memiliki warna daun cukup cerah. Berbeda biasanya dengan yang kita taruh di tempat teduh, warnanya akan cenderung menjadi hijau pekat ya, hijau tua. Jadi warnanya itu tidak cerah gitu, tidak segar. Nah, salah satu keuntungannya itu. Cuma bagi teman-teman yang masih ragu, tidak apa-apa ya, karena kita semua punya cara masing-masing. Tidak semuanya harus kita samaratakan, karena itu masing-masing kebiasaan. Dan juga nanti dipaksakan akhirnya pohon juga jadi kering atau mati. Cuma kalau saya ditanya apakah pohon yang habis di pruning itu perlu ditaruh di tempat teduh dulu atau langsung di tempat terbuka, maka saya akan jawab, saya akan langsung taruh di tempat terbuka. Kecuali itu tadi, kita ada pemotongan akar, barulah kita letakkan di tempat teduh selama 2 atau 3 hari. Karena dari pengalaman selama ini juga, setiap habis pruning saya langsung letakkan di tempat terbuka. Apalagi jika kita memiliki masalah dengan ukuran pot yang besar ya, biasanya tidak mungkin kita geser-geser. Maka mau tidak mau kita biasanya mempruning di atas pilar, dan kita tetap biarkan pada posisi semula pohon. Artinya kita yang mengikuti pohon. Nah, itulah penjelasan dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi referensi juga bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana harus memperlakukan bahan ketika habis pruning. Dan lagi-lagi ini hanyalah teori dari saya, artinya tidak semua pebonsai sama ya, pasti memiliki teori masing-masing. Dan silakan teman-teman ikuti mana yang menurut teman-teman lebih aman. Dan usahakan kita melihat kondisi fisik tanaman ketika kita lakukan pruning. Sebelum melakukan pruning, pastikan bahwa pohon dalam keadaan yang sehat dan normal pertumbuhannya. Jadi ketika kita pruning atau kita wearing, dia tidak mengalami gangguan ya, yang bisa mengakibatkan kematian pada pohon. Itu saja kiranya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan salam satu hobi.